Pancasila, Tika Setia, landasan kerjanya, Ampera tujuan utama, penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi, sekali di udara tetap di udara. Hai, halo pendengar dan pemirsa RRI Podcast Semarang, dimanapun Anda bisa melihat siaran kami. Saya Intan Wijaya, ngapain ya kali ini? Tenang. Mungkin Anda adalah salah satu orang yang takjub dengan yang namanya paduan suara kayak saya. Nah, ini adalah saat yang tepat di mana Anda bisa gabung beberapa menit ke depan untuk ngobrol jauh lebih banyak bareng dengan saya dan juga dua narasumber saya yang asik dan hebat. Nah, mereka adalah orang-orang yang hebat yang ada di paduan suara kemarin. Pada lihat kan di YouTube-nya RRI Semarang dan juga podcastnya pastinya dong ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol lebih banyak, berbincang lebih dalam lagi dengan salah dua. Ya, ada cowok, ada cewek yang akan kasih tahu lebih banyak ke pendengar dan pemirsa semuanya tentang seluk-beluk paduan suara. Nah, siapakah mereka? Mereka itu berdua cewek cowok. Saya pikir mereka cewek semua ya, namanya bagus-bagus banget ya. Mungkin anak zaman now ya, nggak kayak saya Intan Wijaya. Nah, mereka ini punya nama yang indah. Salah satunya yang akan saya panggil adalah Queen. Namanya adalah Queen Sila Anggika Zahra. Semoga saya nggak salah nih ya. Saya panggilnya Queen, katanya dipanggil Queen aja. Which is Queen adalah ratu. Dan sebelahnya adalah Benaya Yustika Danendra. Benaya aja katanya panggilnya. Kita sapa dulu ya, Queen dan Benaya. Halo, Queen dan Benaya. Eye catching semuanya ya. Halo, apa kabar? Baik banget, alhamdulillah. Oke, jauh-jauh ya datang dari Undip. Betul Ya, untuk bisa gabung di podcast RRI Semarang, Padu Suara Padu Rasa PSMT Undip. Tepuk tangan dulu dong. Mereka ini adalah pemenang juara 1 paduan suara yang diselenggarakan oleh RRI Semarang minggu lalu ya. Nah, saya pengen tahu lebih banyak nih dari Queen dan Benaya, karena Queen dan Benaya ini adalah perwakilan dari PSMT Undip ya, yang sudah menang kemarin. Kita pengen tahu lebih banyak karena saya ada sedikit pengalaman kemarin latihan paduan suara ya. Ada beberapa teman kami itu tergabung juga, kita buatkan paduan suara kecil tapi ternyata aduh susah banget ya. Latihan paduan suara karena kita harus memecah suara menjadi beberapa bagian. Nah, untuk Queen dan juga Benaya, mungkin salah satu yang bisa menjawab, mau Queen dulu atau Benaya dulu boleh. Bisa gak sih diceritakan ke pendengar dan pemirsa podcast RRI Semarang, seperti apa sih persiapan latihan sebelum lomba? Apakah ada tantangannya atau persiapan khusus untuk mengikuti lomba paduan suara di RRI Semarang? Monggo silahkan, dari Queen dulu mungkin. Oke, jadi tuh awalnya kita nemuin ada lomba paduan suara RRI ini dari Benaya. Dia nge-infoin aku. Jadi Benaya tuh kemarin sempat ke RRI juga buat cek venue gitu. Dan dari staff RRI-nya itu ngasih tahu kalau RRI tuh bikin lomba paduan suara di bulan Juli ya, kalau nggak salah. Iya, di bulan Juli. Jadi pas kita tahu dan juga lomba di Semarang juga nih, dan menurut kami cukup salah satu peluang yang besar juga buat nambah pengalaman kan. Jadi kita gak lama setelah itu kita daftar di lomba RRI ini di bulan Juli. Dan bawanya kan juga lagu-lagu daerah ya. Dan kita udah sering banget bawain lagu-lagu daerah. Jadi pas banget lombanya buat kami. Dan juga saat itu kami lagi persiapan ke 2 lomba selain RRI. Jadi bisalah buat tahun ini kita dibikin 3 lomba gitu buat persiapannya. Dan persiapannya dari Juli sih kemarin. Oke, tapi latihan itu untuk persiapan lomba-lombanya ada nggak sih? Misalnya katakanlah lomba di tempat A
itu ada sekitar 1 bulan lagi. Tapi kita udah latihannya berminggu-minggu atau setiap hari. Mungkin ada nggak sih seperti itu dari PSMT Undip sendiri? Iya, jadi ada. Jadi sebenarnya kalau aku boleh cerita, sebenarnya kita sudah mulai latihan di bulan Desember tahun lalu. Betul. Memang agak lama karena kita mempersiapkan lomba kita yang di Taipei. Jadi kita sebelum ke RRI kita ada lomba dulu di Taipei, itu di sekitar bulan Juli, akhir Juli dan awal Agustus. Dan habis itu selesai kita nyiapkan lomba untuk yang di Semarang juga. Kemarin dibikin oleh teman-teman dari Fakultas Hukum. Nah kita juga, jadi seiring kita nyiapin lomba-lomba lainnya, kita juga sekalian nyiapin untuk yang lomba RRI ini gitu. Kebetulan juga lagu yang kita bawakan di RRI ini itu juga yang kita bawakan juga di Taipei. Jadi memang persiapannya sudah cukup lama dan ya puji Tuhan kemarin hasilnya menang. Iya, itu tiap hari atau 1 minggu sekali atau 1 minggu berapa kali? Biasanya tuh kalau kita setiap minggu sih. Kalau itu ada 2 kali latihan sama pelatih kita sama si divisi kepelatihan yang ada di PSMT. Jadi kalau sama divisi kepelatihan biasanya Jumat dan salah satu hari weekdays, kayak kalau aku subsar aku tuh sopran itu di hari Rabu malam dan Jumat malam. Cuma kalau sama pelatih itu biasanya di hari Sabtu Minggu. Dan bisa sampai 5-6 sesi per 2 hari Sabtu Minggu itu. Iya. Oke, aduh. Pusing saya. Karena semua orang saya rasa bisa menyanyi ya. Betul. Setuju nggak pemirsa dan pendengar? Setuju. Tapi nggak semua orang itu suaranya bisa di blend di Iya, paduan benar. suara, betul kan? Benar banget. Nah, bagaimana sih cara kalian menentukan lagu yang akan dibawakan? Dari Indonesia sendiri punya ribuan ya Ya betul. lagu-lagu daerah. Mau dari ujung Merauke sampai ujung di sebelah kanan saya, ujung banget gitu. Itu lagu-lagunya itu ribuan. Nah, bagaimana Queen dan Benaya atau teman-teman yang ada di PSMT Undip ini menentukan ini aja nih lagunya bagus, bisa dipecah, terus bisa divariasi. Itu bagaimana untuk penentuannya? Oke. Kalau buat penentuan lagunya sebenarnya kita lebih menyerahkan ke pelatih kita. Jadi tuh pelatih kita namanya Mas Bagus S. Utomo dan beliau juga salah satu pencipta lagu juga di paduan suara. Jadi sebenarnya untuk penentuan lagu itu didiskusikan oleh si kepelatihan sama Mas Bagus sih Kak. Jadi kita sebenarnya tinggal nerima bersih aja kalau buat lagunya. Jadi nggak ada diskusi yang pasti. Tapi yang jelas dari setiap tim itu punya ciri khas suara sendiri yang dimana dia tuh cocoknya di lagu ini nih. Kita cocoknya kali ini bawa lagu yang agak gelap-gelap mungkin, atau tahun ini bawa lagu yang agak legato. Jadi tergantung sama kondisi tim saat di tahun itu juga sih Kak. Oke, total ada berapa ini PSMT Undip orangnya, personnya di dalamnya? Persennya kalau di tim kontingen Aksa Suara Indonesia sendiri ya, jadi total kita ada 68 ya. 68 penyanyi. 68 Iya. penyanyi. Betul, dan itu terbagi-bagi jadi beberapa kategori. Jadi kemarin kita ikut banyak kategori populer, terus dia juga ikut folklore, terus kita ikut mix segala macam gitu-gitu. Jadi kita bagi-bagi singernya supaya semuanya punya kesempatan nyanyi gitu. Jadi Oke. tiap tim lomba itu punya kontingennya sendiri sih. Kayak kemarin kita ke Taipei, kita bawa 44 singer. Dan di yang lomba SDG kemarin kita bawa sekitar 68 singer totalnya. Kalau yang di RRI totalnya 29. 29. Oh, 29, Betul. oke. Nah, gimana tuh, orangnya kan banyak banget ya. betul. Gimana cara kalian untuk menjaga kekompakan dan kekuatan vokal masing-masing anggota tim? Oke, kalau di kekompakan sendiri ya, jadi kalau di kita tuh ada namanya divisi keanggotaan. Nah, divisi keanggotaan ini adalah yang bertugas untuk merekatkan setiap anggotanya gitu-gitu. Nah, jadi ada beberapa saat kita tuh mengadakan kayak semacam bonding supaya kita tuh bisa saling mengenal, terus kita punya wadah untuk ngobrol gitu loh. Dan di luar dari divisi keanggotaan ini kita juga biasanya untuk membondingkan diri masing-masing ya, kita biasanya after latihan tuh kita makan bareng, terus juga kita kemana-mana biasanya bareng gitu-gitu. Jadi dari situ sih bisa kebentuk rasa kekeluargaan. Jujur ya, kalau di aku itu udah merasa yaudah PSMT ini kayak keluarga gitu loh. Jadi bener-bener yang kerasa hangat dan bonding gitu. Oke, caranya seperti itu pendengar dan pemirsa ya. Pantesan mereka sangat kompak sekali. Baik nih Teh, nanti kita akan kembali lagi. Pengen tahu lebih banyak tentang bagaimana sih persiapan latihan, terus gimana caranya untuk tampil yang performanya bagus. Tunggu, jangan kemana-mana, tetap di podcast RRI Semarang. 90,6
92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Pendengar dan pemirsa RRI Podcast Semarang, kita balik lagi ngobrol-ngobrol sama Queen dan juga Benaya seputar paduan suara. Pas kemarin ngeliat di YouTube juga, itu takjub banget betapa indahnya namanya paduan suara. Tapi saya pas nyobain, aduh zero banget deh kayaknya. Nah ini kebetulan ya pendengar dan pemirsa podcast RRI Semarang, ada Queen dan Benaya yang akan menceritakan sebagai sebuah pengalaman mungkin dari mereka yang bisa di-share ke pendengar dan pemirsa. Bagaimana sih seluk-beluk dari paduan suara. Nah Queen dan juga Benaya, gimana sih pengalaman tampil di panggung ya, lomba mau di Indonesia, mau di daerah, mau di luar negeri tadi Taipei. Ada gak sih tantangan atau suasana yang berbeda dari biasanya? Mungkin dari siapa dulu? Benaya dulu atau Queen dulu? Mungkin kalau tantangan dari setiap panggung itu pasti ada ya. Karena sebenarnya di setiap ruangan itu beda-beda gitu jenis kualitas audionya. Kadang ada ruangan yang emang venue yang kering banget, ada yang gaung banget. Jadi sebenarnya itu kita gak mau denial, tapi itu salah satu pengaruh juga sih. Di panggung itu suasananya bakal gimana. Kalau misal ruangannya itu kering banget, biasanya kita jadi sulit buat ngedengar suara teman subsuara lain. Jadi mungkin suasana panggung paling enak tuh ya ruangannya yang lumayan gaung, gaung. Oh, lebih ke gaung ya. Mungkin yang gaung tuh lebih enak buat basah, nyanyi sih. Lebih di kuping tuh lebih enak. kedengaran gitu. Iya. Kayak gitu. Cuma kemarin RRI ini nggak yang sekering itu sih, cuma masih enak buat nyanyi ngedengar suara teman yang lain gitu sih. Oke, baik. Ada tambahan dari lebih Benaya? ke kita sih kalau misalnya kita menemukan venue yang tidak kita harapkan gitu, ini sebenarnya akal-akalan kami sih. Kita tuh kayak selalu ngeraba-ngeraba panggungnya kayak be nice, please be nice. Gitu-gitu. Jadi supaya kayak buat menenangkan kita juga kan. Jadi kayak please be nice. Sugesti gitu. Iya. Jadi kita selalu kayak gitu, kayak kita pegang-pegangin temboknya. Tolong bersahabat ya. Gitu. Lucu banget sih. Emang sugestinya gitu. Biar menenangkan hati juga kan. Kan pastinya deg-degan banget kan. Apalagi di setiap panggung. Padahal kemarin juga aku bener-bener deg-degan banget. Kebetulan aku jadi malingnya kan kemarin. Kita bawa lagu Malen dan aku jadi malingnya itu bener-bener kayak aduh deg-degan banget. Apa nanti takut suaranya gimana-gimana gitu-gitu. Takut tuh kayak ayo dah tolong panggung please be nice ya gitu. Kayak Dilus-lus ya. Semua? Dari backstage gitu. Kayak gitu biasanya kami kayak gitu. Oke. Tapi itu bisa dilakukan ya pendengar dan pemirsa. Mungkin Anda mau coba boleh juga ya. Oke, nah apa pendapat kalian tentang kualitas peserta lain dalam lomba paduan suara di RRI Semarang kemarin? Jujur kalau di aku memang kualitas teman-teman yang lain tuh memang bagus-bagus, nggak bisa dipungkiri. Mereka menurut aku berhasil membawakan lagu-lagu daerah, baik itu yang dari Indonesia maupun dari luar Indonesia tuh bener-bener keren banget. Aku bener-bener sampai merinding, yang kayak wah ternyata paduan lain tuh bisa kayak gini juga ya. Ternyata keren banget, kayak maksudnya mereka tuh sekeren itu juga. Kalian keren, kalian masih takjub dengan paduan lain ya? Iya, karena kayak wow mereka keren gitu loh, kayak mereka bisa membawakan lagu dengan sebegitu enaknya. Kita juga mendengarkan juga enak, kayak masuk di kuping gitu. Ya kayak menurut aku ya kita semua bisa jadi pemenang gitu lah. Oke. Terus juga kemarin tuh sebenarnya aku juga seneng sih, ternyata paduan suara di Jawa Tengah tuh masih eksis dan banyak peminatnya gitu loh. Banyak. Dan, iya. Itu kemarin kalau jadi ternyata kami juga baru tahu ya pendengar dan pemirsa. Jadi waktu itu ada beberapa lomba di tempat lain. Jadi
peserta yang kami dapatkan itu tidak cukup banyak meskipun kemarin banyak ya. Nah, dan melalui saringan juga. Nah, ternyata ada beberapa lomba di tempat lain. Jadi mungkin kalau di tempat lain pada bulan tersebut itu tidak ada lomba, mungkin saingan kalian akan lebih banyak lagi. Betul, dan betul, kita betul. jadi tahu bahwa ternyata Padus itu masih hidup loh. Jadi jangan salah ya. Betul. Gimana sih kesan kalian terhadap penyelenggaraan paduan suara di RRI Semarang kemarin? Kalau aku kesannya aku pribadi senang banget sih karena akhirnya aku bisa nyobain venue di RRI karena dulu tuh paduan suara kita udah pernah nyewa RRI buat konser tahunan tahun 2023. Kita pernah konser di sini juga, tapi saat itu aku belum jadi penyanyinya, aku masih jadi panitianya kan. Dan tahun ini aku alhamdulillah bisa nyobain venue dan menurutku dari penyelenggaraannya itu udah cukup baik. Dari terakhir kali aku ke RRI itu panggungnya kayaknya udah direnovasi juga ya. Betul. Dan mungkin dari backstage-nya dan kakak-kakak panitianya juga menurut aku welcome dan fast respon banget sih. Dan mereka sangat support aku, apalagi LO aku saat itu. Jadi aku dari segi panitia, terus persiapannya tuh aku bener-bener enjoy banget buat lomba RRI ini. Oke, karena kalian menggunakan lagu yang sama untuk lomba di tempat lain untuk RRI Semarang, jadi mungkin kalian juga agak lebih rileks ya. Ya bener. Dan juga nyobain gimana sih kemampuan kita, karena kita kan karena kalian belum lompat ke lomba lain kan, jadi ini kayak buat tempat latihan ya, tapi ternyata malah juara 1 ya. Wow, keren. Penasaran nih, apakah semua yang ada di paduan suara itu bisa bernyanyi? Bisa. Pasti bisa. Bisa ya. Bahkan 68 kita orang bisa semua. Iya, bahkan kita nggak hanya bisa untuk bernyanyi, kita juga diwajibkan untuk bisa baca not balok. Oke. Jadi kita memang diajarin kan cara baca not baloknya, terus kita berlatih sesuai sub suaranya dulu masing-masing, baru nanti kita ditemukan di latihan bareng-bareng, ensemble SATB gitu. Seperti itu. Mungkin nggak untuk lagu ini, lagu daerah ini, Queen biasanya sopran bisa jadi alto. Bisa banget. Bisa Oke, banget. bisa ya Karena berarti ya. aku beberapa kali juga nyanyiin part alto di beberapa lagu gitu. Jadi sebenarnya di paduan suara itu ada namanya balancing. Jadi kalau satu lagu ini aku cocoknya mungkin di alto. Nanti aku di birama sekian sampai sekian. Biasanya aku ditunjuk nih sama pelatih aku, kamu ingin alto ya di sini gitu. Jadi karena emang setiap jenis suara itu ada terkhusus di beberapa lagu tertentu sih. Oke. Tergantung kebutuhan lagu dan perbiramanya itu akan seperti apa. Benar. Oke, terakhir sebelum kita break ya. Pertanyaan terakhir sebelum kita break. Kalau biasanya itu kan kita misalnya aku pengen daftar di situ deh paduan suara. Tiba-tiba masuk atau harus daftar atau harus seleksi atau bagaimana kalau di PSMT Undip sendiri? Kalau di PSMT itu sistemnya daftar terus tapi nanti ada audisinya. Jadi kita nggak langsung keterima gitu. Dan ada open recruitment-nya. Kita menghimpun beberapa mahasiswa yang daftar. Terus nanti ada sesi belajar bersama dulu. Namanya Kotorin itu Vokal 101. Jadi nanti semua mahasiswa baru yang mau masuk itu belajar dulu selama 2 hari. Nanti baru ada sesi audisi dan wawancaranya. Nanti di audisi itu pun dites kayak interval, prima vista, ketukan dan sejenisnya gitu. Jadi nanti kalau si mahasiswa ini udah diterima di PSMT, baru dia bisa mengikuti rangkaian PSMT. Oke, abis itu ada yang keluarin juga nggak? Enggak, kalau dikeluarin nggak ada sih. Nggak ada, jadi tetap diedukasi supaya tetap dia bisa bertahan di situ ya. Iya, bisa tetap berkembang di kita. Oke, baik. Nah, pendengar dan pemirsa semakin menarik ya obrolan kita di RRI Podcast Semarang ini. Terus saya juga jadi lebih tahu bahwa sebenarnya nggak mudah dan nggak gampang banget untuk masuk di paduan suara karena ternyata ada seleksinya. Nanti kita akan kembali lagi pengen tahu lebih banyak apa lagi ya yang jadi kunci supaya mereka tetap bisa eksis di paduan suara. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kembali lagi di RRI Podcast Semarang, masih bareng saya Intan Wijaya dan juga Queen dan juga Benaya dari PSMT Undip. Nah, Queen dan juga Benaya, perasaan kalian gimana sih pertama kali disebut ya sebagai juara pertama di Lomba Paduan Suara RRI Semarang? Kalau aku sih senang banget, apalagi pas kan aku tuh udah merasa deg-degannya tuh pas udah pembacaan gitu kan. Waktu itu dibacain. Aku pikir aku udah merasa menang gitu. Dibacain sama Mas Bode kalau nggak salah. Terus kayak itu dibacain dari urutan paling bawah kan. Iya. Aku tuh yang kayak wah berdoa semoga rezekinya gitu. Terus dibacain nomor 2 dan kita belum kesebut di urutan nomor 2 kan artinya kita udah yang kayak juara 1. Terus kayak wah kita udah yang kayak pas event kita udah juara 2 pas masih nyebutin juara 2 pun kita yang kayak wah kita nih kita udah kayak yang baru disebutin juara 1 PSMT Undip, wah kita langsung kayak seneng banget sih waktu kita di atas rame banget dan semua tuh udah nyalain kamera dari kita udah dibacain urutan kelima, semua udah nyalain kamera gini buat siap-siap kita dapet juara berapa. Jadi semua kemarin excited sih pas kita disebutin kita dapet juara 1 di RRI. Wow. Abis itu lomba di Taipei? Taipei sebelum itu bahkan Taipei sebelum itu di Juli Agustus. Jadi tuh kita udah 3 kali lomba sih tahun ini. Jadi Juli sampai Agustus tuh kita di Taipei kemarin. Terus September kemarin baru banget seminggu sebelum RRI. Itu kita lomba di Satya Dharma Gita di Semarang juga di Taman Budaya Raden Saleh. Dan setelah itu Rabunya kita lomba di RRI. Oke, dari yang sudah kalian ikuti selama di PSMT Undip, sudah berapa kali sih kalian itu menang lomba? Kalau aku kalau menang juara 1 baru kemarin di RRI. Cuma kita di Taipei kemarin di SDG itu yang terakhir di September kita juara 3 di Satya Dharma. Terus di Taipei juga kita jadi Grand Prix finalist. Kita 6th place di sana. Terus tahun lalu ACGP ketiga kita puji Tuhan dapat Grand Champion juga. Terus tahun lalunya lagi kita juga mendapatkan Grand Champion di Bali, BICF. Terus tahun lalunya lagi kita dapat Grand Champion di Busan, Korea. Di Korea Selatan. Wow, keren banget. Jadi 2 kali luar negeri juara terus ya. Puji Tuhan. Wow. PSMT udah 3 tahun berturut-turut itu kita Grand Champion atau juara utama di lomba-lomba yang kita ikuti. Itu hasil dari latihan tiap hari tadi. Iya. Nah, kunci keberhasilan yang selalu PSMT Undip Semarang upayakan hingga bisa memenangkan lomba per lomba ya, bukan hanya lomba di Paduan Suara RRI Semarang aja, itu apa aja sih sebenarnya kuncinya? Kalau dari aku mungkin yang bisa aku sebutin itu benar-benar kekeluargaan dari Paduan Suaranya sendiri sih, karena beneran roh dari Paduan Suara itu ya kebondingan kita dan teman-teman yang lain supaya kita benar-benar punya visi yang misi yang sama buat ngeraih juara. Apalagi PSMT itu mungkin udah berdiri selama 22 tahun. Jadi emang ikatan alumni, keluarga dan teman-teman yang lain tuh kuat banget. Jadi emang kita kalau mau lomba supportnya itu gede banget dari teman-teman alumni dan teman-teman kakak-kakak yang lain. Jadi menurut aku salah satu kunci utama juga kekeluargaan dan rasa percaya ke pelatih kita Mas Bagus sih. Oke. Jadi Mas Bagus tuh sering kali untuk memberikan kita penggarapan lagunya, ini dibuat kayak gini, ini buat kayak gini. Terus ya udah, artinya kita percayakanlah sama Mas Bagus. Mas Bagus yang ngerti musiknya, Mas Bagus yang punya penggarapannya. Ya udah, tugas kita sebagai singer ya hanya percaya dengan Mas Bagus dan percaya kalau kita akan menang gitu. Oke. Tapi kalau dari alumni Paduan Suara, berarti kan alumni kan sudah selesai ya. Iya. Support apa yang mereka berikan untuk adik-adik juniornya yang masih eksis ini? Iya, jadi mereka tuh bisa bantu secara keuangan. Kita kemarin konser dan mereka tuh kakak-kakak alumni tuh nonton konser kita di Jakarta. Terus juga mereka nggak cuma ikut bantu secara seperti finansial, itu, mereka juga bantu ikut jadi singer kayak kita. Jadi mereka tuh masih bisa. Asik ya. Masih bisa. Mereka bahkan sampai rela PP Jakarta Semarang untuk latihan doang.
Sebegitu effortnya mereka-mereka Oke. ini. Karena sampai bernyanyi itu lebih ke kayak hobi ya. Iya, betul. Saya memuji diri saya sendiri. Hobinya cuma bisa itu doang. Tapi memang kalau udah suka nyanyi, apapun akan dilakukan ya. Betul. Ya. Nah, siapa sih atau ada nggak pihak yang paling banget kalian dedikasikan kemenangan tahun ini di RRI Semarang? Sebenarnya untuk dedikasi ya untuk kita semua. Ini sebagai bentuk upaya rasa terima kasih ke kita juga karena kita selama ini sudah berjuang, sudah kemana-mana warawiri kemana-mana. Terus yaudah biarlah kemenang ini menjadi ya apresiasi untuk kita semua. Iya, gitu. Hadiah untuk istilahnya self reward ya. Self reward. Dan juga sebenarnya lomba RRI sebagai lomba penutup rangkaian kontingen tahun ini. Jadi alhamdulillah kita ditutup dengan hal yang sangat baik dan sangat manis di juara satu lomba RRI. Jadi kita tahun ini udah nggak ada ikut lomba lagi kemana-mana. Udah selesai gitu rangkaian lombanya. Oke, nah kayak gitu itu berarti belum tentu. Siapa tahu nanti kita ngadain lagi. Wow, boleh diundang lagi. Boleh diundang lagi. Boleh. Mau ikutan lagi. Jangan nanti menang lagi. Nah, dari Queen dan Benaya, secara personal ya, apa sih pesan-pesan kalian untuk kalian sampaikan ke pendengar dan pemirsa RRI Podcast Semarang ini untuk kelompok paduan suara terutama ya, supaya mereka tetap semangat dalam berkarya, dalam berlatih, dan dalam meraih prestasinya? Mungkin pesan-pesannya kalau dari aku ya ikutin aja. Kalau aku pribadi aku bener-bener senang banget paduan suara dan berdedikasi. Jadi menurutku tetap semangat aja sih buat teman-teman yang emang lagi menekuni paduan suara. Karena aku tahu prosesnya itu gak akan mudah bagi sebuah paduan suara. Dan menurut aku yakini apa yang lagi kamu jalani sekarang. Karena bener-bener kalau kita meyakini dan menekuni paduan suara tuh benar-benar hasilnya tuh indah banget. Apalagi kalau udah di akhir atau pengumuman gitu, menurut aku itu kebahagiaan yang nggak bisa diekspresikan sih aku pribadi. Oke, dari Benaya? Kalau aku tadi kan Queen tetap semangat terus. Kalau aku mengingatkan aja kalau ya jadikan wadah paduan suara ini sesuatu hal yang menyenangkan untuk kita. Jadi jangan lupakan kalau memang kita bernyanyi untuk kesukaan kita juga, kita nyanyi karena kita juga suka nyanyi. Jadi jangan melupakan ya kalau kita nyanyi ya udah kita seneng gitu loh. Oke, jadi kayak ya udah kayak hobi, kayak menyenangkan diri sendiri ya. Wow, ternyata sebegitunya ya. Suka nyanyi, tapi saya suka nyanyi, cuman agak pikir-pikir juga kalau ikut paduan suara. Ya barangkali bisa ikut PSMT kan? Wah, keren loh. Oh boleh ya? Saya membelot loh dari RRI. Oke, terima kasih banget. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk pendengar dan pemirsa podcast RRI Semarang, di mana Anda bisa menyalurkan hobi Anda atau Anda bisa support putra-putri Anda di masing-masing perguruan tinggi ya. Kalau ada kayak semacam apa tadi yang nyebutnya? Paduan suara mahasiswa. Nah, itu bisa diikutin karena mental pasti juga akan tergembleng di situ ya. Terus juga latihan tiap hari, bisa jadi punya keluarga baru karena bondingnya juga lebih menyatu antara satu dengan yang lainnya. Saya Intan Wijaya, terima kasih untuk podcast kali ini. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia selalu.